Yunita Sari Surya dengan NIM 122450103 dari kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan untuk langkah-langkah tugas individu modul 4 teknologi basis data. Nah, di sini untuk tugas mandirinya kita diminta untuk membuat 3 tabel dari database retail, yang mana tabel-tabel tersebut yaitu pelanggan, produk, dan transaksi. Nah, di sini kita akan diminta untuk melakukan query processing menggunakan metode eksekusi nested looping join. Nah, di sini kita akan memulai dengan membuat database terlebih dahulu. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa Tubiver kita telah terhubung dengan Postgres dengan tanda checklist pada bagian Postgres. Nah, selanjutnya kita akan membuat database menggunakan bagian kiri ini. Kita ambil skema, lalu kita klik kanan. Nah, kita create new skema. Dan di sini kita akan membuat nama database yang akan kita buat. Kita akan membuat database dengan nama retail. Nah, karena saya telah membuatnya sebelumnya, jadi saya akan menambahkan dengan angka 1. Terus kita klik OK. Dan di sini telah muncul database retail 1. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat tabel dari database tersebut. Nah, di sini kita akan mengklik kanan lagi pada database retail 1. Lalu kita pilih SQL editor, lalu kita open SQL script. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini kita bisa klik new script. Nah, di bagian sinilah kita akan mengisi query-query untuk menjalankannya. Nah, untuk langkah yang pertamanya itu kita akan membuat table menggunakan create table terlebih dahulu. Untuk query yang digunakan yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada create table pelanggan dengan atributnya ada ID, nama, kota, dan jenis kelamin. Lalu ada table produk dengan atributnya ada ID, nama underscore produk, kategori, dan harga. Lalu ada table transaksi dengan query dengan atribut ID underscore pelanggan yang merupakan foreign key dari table pelanggan. Lalu ada ID underscore produk yang merupakan foreign key dari table produk, dan tanggal, jumlah, serta total underscore harga. Lalu kita Ctrl A dan lalu Ctrl Enter. Nah, di sini jika telah muncul bagian pop-up seperti ini, berarti database kita atau table yang telah kita buat telah muncul di database. Untuk menampilkannya kita bisa melakukan refresh. Lalu kita buka table. Nah, di sini telah muncul nih. Ada table pelanggan, produk, dan transaksi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi table-table tersebut, karena di sini table tersebut masih kosong. Bisa kita lihat datanya belum ada. Nah, kita akan mengisi table-table tersebut dengan menggunakan insert itu. Nah, untuk query yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah query yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan insert itu pelanggan, dan data-datanya sebagai berikut sesuai dengan yang ada pada tabel. Sesuai dengan perintah yang ada pada tabel. Nah, selanjutnya kita akan run kode tersebut dengan cara yang sama. Nah, di sini sudah berhasil kita eksekusi. Lalu kita buka kembali table-table yang tadi kita coba dari pelanggan. Nah, di sini datanya sudah ada, produk juga sudah ada seharusnya. Nah, table transaksi juga sudah ada. Nah, selanjutnya di tugas mandiri ini kita diminta untuk melakukan query processing menggunakan nested loop join. Nah, di sini kita akan melakukan menonaktifkan beberapa bagian. Untuk query-nya adalah sebagai berikut. Nah, berikut adalah query yang akan kita gunakan, yaitu set enable hash join dan set enable merge join. Lalu kita run. Nah, di sini sudah kita lakukan eksekusinya. Lalu kita akan melakukan nested loop join-nya dengan query sebagai berikut. Nah, di sini kita menggunakan atribut nama yang ada pada table pelanggan. Kita gunakan menjadi nama underscore pelanggan, lalu nama produk yang ada di table produk menjadi nama underscore produk, dan kategori pada produk, tanggal pada transaksi, jumlah pada transaksi, dan total harga pada transaksi. Nah, ini semua kita ambil dari table transaksi yang udah kita buat tadi. Lalu kita melakukan join untuk table pelanggan dan produk. Untuk table pelanggan kita melakukan join terhadap atribut ID underscore pelanggan yang ada pada transaksi. Lalu kita ubah namanya menjadi pelanggan.id. Lalu kita lakukan join juga terhadap
table produk, yaitu pada bagian table underscore atribut ID underscore produk, pada table transaksi kita ubah menjadi produk.id. Nah, di sini ketika kita run menghasilkan sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat nih, planning time-nya itu adalah 0,581, sedangkan eksekusi time-nya 0,171. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa eksekusi time-nya akan lebih cepat daripada planning time yang telah dibuat. Sekian untuk video penjelasan langkah-langkah tugas mandiri modul 4 TBD ini. Sekian dan terima kasih.